Hai teman, apa kabar? Saya Tony Wijaya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kami. Melalui podcast ini, kami memiliki misi bagi pendengarnya agar setiap pendengarnya bisa memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kami ingin menjadi sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan yang bisa memberikan harapan, manfaat, dan solusi bagi setiap pendengarnya. Selamat mendengarkan podcast kami dan semoga Anda menjadi pendengar untuk podcast kami berikutnya. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Bekerja pada orang lain atau berbisnis sendiri. Halo para pendengar podcast dimanapun Anda berada saat ini, apa kabar? Harapan dan doa saya semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga, berbahagia bersama keluarga, dan pastinya makin bertambah rezeki Anda, bertambah kesuksesan Anda dari hari ke hari. Para pendengar podcast, ada yang bertanya kepada saya demikian. Saya akan bacakan pertanyaannya. Saya saat ini bekerja di sebuah perusahaan. Sambil bekerja, saya juga nyambi berjualan apa saja di online ataupun di grup-grup WhatsApp untuk menambah penghasilan. Sebagai pegawai, penghasilan saya sangat terbatas. Saya mesti aktif mencari penghasilan tambahan. Sementara ini saya juga masih membantu membiayai sekolah adik-adik saya dan kebutuhan orang tua saya. Apalagi ortu sudah usia tua dan tidak bisa bekerja lagi. Jadi kadang-kadang ada biaya untuk sakit dan biaya untuk berobat. Suatu saat saya sudah merasa mentok untuk bekerja ikut orang. Saya berpikir kalau begini terus, kapan saya bisa mencapai keinginan hidup yang lebih baik? Mau punya bisnis sendiri, belum berani. Di samping tidak punya modal, saya juga takut gagal berbisnis. Apa yang mesti saya lakukan? Mohon petunjuknya. Terima kasih. Para pendengar podcast, Jack Ma, salah satu orang terkaya di Tiongkok, pernah diundang berbicara di mahasiswa di Jepang. Ia menganjurkan pada waktu berbicara tersebut di mahasiswa di Jepang, beliau menganjurkan bahwa untuk bisa berbisnis sendiri, tapi juga harus cari pengalaman dulu. Nah, saran beliau ini yang merupakan saran dari orang terkaya di dunia maupun di Tiongkok. Setelah selesai kuliah, kata Jack Ma, carilah pekerjaan untuk bekerja ikut orang lain dulu. Tidak harus perusahaan yang besar. Carilah pengalaman di perusahaan-perusahaan kecil, is okay. Mau masuk keluar perusahaan juga boleh. Usahakan dekat dengan bos tempat Anda bekerja, belajar cara dia membangun bisnis dan lain-lain. Lakukan hal tersebut sampai usia Anda 30 tahun. Setelah usia Anda 30 tahun, mulailah persiapkan dirimu untuk punya usaha sendiri. Para pendengar podcast, saya pribadi juga pernah bekerja ikut perusahaan keluarga saya. Istilahnya jadi pegawai lah teman-teman. Begitu lama saya bekerja, puluhan tahun saya bekerja mengabdi di perusahaan keluarga tersebut. Saya hanya terima gaji plus bonus tahunan. Begitu selesai tidak bekerja lagi, penghasilan saya juga langsung berhenti teman-teman.
Jadi, kalau kita bekerja ikut orang lain, suatu saat kita nggak bekerja lagi, penghasilan kita langsung stop. Demikian juga saya pernah membangun bisnis sendiri, punya usaha sendiri. Saya bangun berkali-kali karena 10 kali bisnis saya hancur dan saya bangkrut. Tetapi saya nggak pernah berhenti, para pendengar. Saya anggap kerugian tersebut sebagai uang kuliah saya sekolah bisnis yang sangat mahal sekali. Karena saya sadar betul kalau saya mau mencapai apa yang saya idam-idamkan, yaitu kebebasan keuangan dan bisa meraih apapun yang saya mau, maka saya harus keluar dari pekerjaan saya dan mulai berbisnis sendiri. Dan akhirnya lewat bisnis sendiri, kami bisa mencapai impian kami, para pendengar. Jadi kesimpulan saya, para pendengar, kalau usaha sendiri, Anda berbisnis sendiri, Anda bisa kaya tidak terbatas, tetapi juga bisa bangkrut dan jatuh miskin. Tetapi kalau Anda bekerja pada orang lain, kayanya tertakar. Jadi kaya Anda tidak terukur, terbatasi. Tetapi Anda tidak bisa sampai miskin atau bangkrut. Ya, kehidupan Anda pas-pasan saja. Para pendengar, hidup itu pilihan. Pilihan juga Anda mau bekerja ikut orang lain atau bekerja buka usaha sendiri. Tergantung dari seberapa besarnya impian Anda, tergantung dari seberapa besar tekad Anda dan keberanian Anda di dalam berbisnis. Para pendengar, fakta membuktikan berbisnis itu penuh resiko dan bisa membuat bangkrut, bahkan jatuh miskin. Michael Egelber di bukunya The Emit, dia mensurvei ternyata dari 100 orang yang mulai usaha sendiri atau berbisnis, 20%-nya atau 20 orang bertahan hingga tahun kelima. Artinya 80 orang itu dalam waktu 5 tahun buka bisnis, 80 orang tersebut bangkrut. Dari 100 orang, 80% bangkrut di sampai tahun kelima dan hanya tinggal 20 orang yang bertahan sampai dengan tahun kelima. Kemudian 20% sisanya tersebut, yaitu 20 orang tersebut bisa bertahan hingga tahun ke-10, itu hanya 20% juga. Artinya hanya 4 orang yang bisa bertahan hingga 10 tahun. Sehingga disimpulkan dari 100 orang yang memulai usaha sendiri, berbisnis sendiri, sampai 10 tahun ada 96 orang yang bangkrut, teman-teman. Itu faktanya yang tidak bisa kita hindari, teman-teman. Jadi Anda bisa lihat di Indonesia lah, di mall tertentu, di tempat tertentu, dalam waktu 5 tahun akan berganti orang yang berjualan di situ. Itulah sebabnya Donald Trump dan Robert T. Kiyosaki, mereka merupakan orang-orang terkaya di dunia, mengetahui hal tersebut karena mereka sadari, mereka sebagai pengusaha juga, mereka tidak mudah menjadi pengusaha. Dan mereka sadari itu gak mudah jadi pengusaha karena bisa memberikan efek, bisa bangkrut, jatuh miskin. Maka di bukunya, mereka mengarang buku ya, yaitu Why We Want You to Be Rich. Mengapa kami ingin Anda menjadi kaya? Donald Trump dan Robert T. Kiyosaki dalam bukunya tersebut mengatakan bahwa sebelum Anda memulai sebuah bisnis yang besar, yang memakai modal besar, belajarlah berbisnis di perusahaan network marketing atau bisnis pemasaran jaringan. Nah, mengapa kedua orang tersebut, orang hebat tersebut, menganjurkan hal tersebut, bisnis pemasaran jaringan? Kok bukan jadi agen properti?
Karena Donald Trump merupakan raja properti di Amerika. Atau jadi agen asuransi, atau dropshipper, atau reseller. Kok mesti disarankan jadi masuk belajar di bisnis pemasaran jaringan agar kita bisa belajar berbisnis? Nah, saya ternyata mempelajari bisnis pemasaran jaringan yang benar ya teman-temannya, karena banyak di luar sana yang tidak benar. Bisnis pemasaran jaringan ini memberikan keunggulan yang luar biasa. Yang pertama, bisnis pemasaran jaringan modalnya kecil, bahkan boleh dikatakan modal nol, sehingga no risk, no resiko. Karena ada jaminan uang kembali money back garanti, walaupun investasinya hanya ratusan ribu, tapi ada jaminan uang kembali teman-teman. Jadi sungguh-sungguh no risk. Anda tidak mungkin bisa bangkrut di sana, teman-teman. Modal Anda bisa habis tidak. Dan disinilah kita belajar berbisnis ya. Nah, kedua, bisnis pemasaran jaringan yang benar ya. Karena banyak di luar sana nggak benar, jangan sampai Anda ketipu. Bisnis pemasaran jaringan yang benar yang dikatakan oleh Robert T. Kiyosaki dan Donald Trump, kita akan belajar sesuatu yang dibutuhkan oleh sebuah bisnis besar. Seperti apa? Di dalam bisnis pemasaran jaringan yang benar, Anda akan belajar secara gratis, diajarkan tentang leadership, kepemimpinan, ownership, kepemilikan, cara men-set goal, membuat target, cara marketing, memasarkan produk Anda, bahkan ke sosial media. Anda bekerja juga secara tim, Anda fokus, ada time management Anda pelajari, cara mengelola keuangan, cara mencapai target dan impian, promosi, menghandle keberatan-keberatan atau menghandle pelanggan Anda, dan sebagainya. Anda belajar segala sesuatu untuk sukses dalam sebuah bisnis. Dan semuanya gratis. Dan ilmu-ilmu ini bisa Anda gunakan nantinya di dalam Anda membangun bisnis yang membutuhkan modal besar. Yang ketiga, di bisnis pemasaran jaringan yang benar, kita belajar cara membangun aset, cara membangun jaringan. Karena semua bisnis besar apapun, bisnis para konglomerat, bisnis franchise, kekuatannya di jaringan bisnis. Kalau Anda bisa membangun jaringan bisnis, maka Anda akan menjadi pengusaha yang sukses, yang luar biasa besarnya. Yang keempat, bisnis pemasaran jaringan bisa memberikan multiply effect, yaitu efek pelipat gandaan penghasilan. Itulah sebabnya di bisnis pemasaran jaringan yang benar, banyak orang yang bisa menjadi kaya dalam waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Sudah bisa memiliki penghasilan puluhan juta bahkan ratusan juta per bulan. Karena multiply effect tersebut, efek pelipat gandaan penghasilan tersebut. Kelima, bisnis pemasaran jaringan yang benar bisa memberikan Anda income linear atau active income maupun residual income atau kita sebut passive income yang bisa diwariskan. Keenam, bisa dilakukan part-time. Di luar jam kerja kita, dilakukan lewat rumah, work from home, dan bisa menjadikan sebagai backup income atau second business kita. Jadi para pendengar podcast, itu 6 ciri yang utama, kelebihan daripada bisnis pemasaran jaringan, sehingga kenapa Donald Trump dan Robert T. Kiyosaki menganjurkan kalau Anda sebelum menjadi pengusaha, Anda belajar jadi pengusaha dulu tanpa risiko di bisnis pemasaran jaringan. Tapi teman-teman hati-hati karena begitu hebatnya bisnis pemasaran jaringan yang benar ini yang merupakan harta yang terpendam yang banyak orang tidak tahu. Sehingga banyak orang-orang yang memanfaatkan bisnis pemasaran jaringan tersebut. Orang-orang yang memiliki uang, mereka mulai membangun bisnis jaringan yang abal-abal, multi level marketing yang abal-abal, yang bukan bisnis jaringan, dan lain-lain yang semuanya menjanjikan hal yang sama. Tetapi serupa tapi tidak sama. Ada berlian yang asli, ada berlian yang palsu. Jadi teman-teman hati-hati. Kelihatan berkilau, tetapi ada yang asli, ada yang palsu. Ini yang membuat banyak orang jadi korban. Banyak yang jadi korban.
Sehingga semua bisnis pemasaran yang berbau jaringan itu menjadi negatif di mata masyarakat. Sehingga bisnis pemasaran jaringan yang benar, yang sesungguhnya itu menjadi negatif juga di pandangan orang, teman-teman. Nah, teman-teman, saya kasih tips untuk mengetahui bisnis pemasaran jaringannya benar seperti apa. Jangan sampai Anda ketipu ya oleh orang-orang yang niatnya menipu kita. Pertama, Anda harus ngecek, belajar dari pengalaman dulu ya. Sudah berapa lama berdirinya bisnis pemasaran jaringan tersebut? Jika baru di bawah 5 tahun berbahaya sekali, bisa bangkrut teman-teman. Atau di bawah 10 tahun juga, hati-hati teman-teman. Cari yang telah teruji oleh zaman yang sudah puluhan tahun usianya. Makin puluhan tahun, makin lama itu makin strong, itu yang terbaik. Yang kedua, teman-teman mesti cek di YouTube, di Google, apakah betul ada data-data infonya di YouTube, di Google, apakah ada pabriknya, seperti apa perusahaannya, ya. Jadi kita jangan percaya apa yang disampaikan oleh tim marketing perusahaan. Walaupun itu teman kita sendiri. Kita harus mengecek sendiri, teman-teman. Ya. Ketiga, jangan ikut MLM atau bisnis jaringan atau money game yang tersembunyi yang uang joinnya sudah jutaan. Jutaan tuh jangan teman-teman ya. Itu hati-hati sekali teman-teman. Karena bisnis pemasaran jaringan yang murni itu sungguh-sungguh no risk dan ada money back guarantee. Itu salah satu check and rechecknya. Keempat, Anda cek di Google ya, searching DSN Global 100 List 2020. DSN Global 100 List 2020. Ini adalah 100 perusahaan yang terbesar di dunia di bidang direct selling, multi level marketing yang benar maupun network marketing yang benar. Apakah yang ditawarkan kepada Anda ada termasuk di dalam daftar DSN Global 100 List 2020 tersebut, ada atau tidak? Kalau tidak ada, lupakan. Hati-hati. Jangan sampai ketipu. Nah, kalau ada, lihat di nomor berapa urutannya. Saran saya, cari yang terbaik, usahakan yang nomor 1, teman-teman. Ya, kalau kita wise dan bijaksana, kita akan cari yang nomor 1. Jadi para pendengar, tetaplah Anda bekerja, ikut orang, sambil juga belajar berbisnis. Saran saya, cari bisnis pemasaran jaringan yang benar, karena di situ Anda akan banyak belajar pengetahuan berbisnis dengan no risk, tanpa risiko. Hasil dari bisnis pemasaran jaringan Anda bisa Anda tabung dan gunakan sebagai modal Anda nantinya untuk membangun bisnis Anda yang Anda inginkan nantinya. Jika bisa Anda bisa bangun pemasaran jaringan Anda, bisnis pemasaran jaringan Anda. Jika penghasilan Anda di bisnis pemasaran jaringan sudah bisa memberikan 3 kali dari gaji Anda bisa berhenti dari pekerjaan Anda dan fokus 100% pada bisnis pemasaran jaringan tersebut. Teman-teman, itu saran dari saya dan semoga para pendengar bisa mendapatkan manfaat. Dan saya percaya ini juga bukan hanya menjadi pertanyaan bagi yang bertanya tadi, tapi mungkin banyak dari kita yang bertanya, apakah saya harus bekerja untuk orang lain atau berbisnis sendiri? Semoga bermanfaat dan salam sukses. 1, 2, 3. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami, ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami, healthcommunity.id. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera dan bahagia.